Pada tahun 2011 manusia tumbuh 137%. Umat Islam tumbuh 235. Jadi pertumbuhan umat Islam lebih tinggi daripada pertumbuhan manusia secara global, hampir 2 kali lipat, Pak. Jadi pertumbuhan manusia sedunia 137%, pertumbuhan umat Islamnya 235%, hampir 2 kali lipat. Kristen tumbuh 46%, jauh Pak, 235 ke 6. Mohon maaf karena ini kan membacakan data Pak ya, bukan dalam rangka menjelek-jelekan agama lain, tapi kita membaca data bahwa Kristen tumbuhnya 46%, lumayan, tapi jauh dibanding Muslim yang 235%. Nah, kemudian dalam rentan waktu sekitar berapa ini ya, 20 tahun, Islam tumbuh di Australia dan Pasifik sebanyak 257%, Pak. Islam tumbuh 257%, 2 kali lipat, luar biasa. Ini di Australia dan Pasifik. Di Eropa 142%, Pak. 142% Eropa ini. Di Amerika 25%, di Asia 12,5%, di Afrika 2%, Amerika Latin 4%. Jadi kita itu keok di Afrika, Pak. Tapi di Eropa tinggi. Kalau saya boleh mengasumsikan, sepertinya karena memang orang-orang di Eropa dan di Pasifik itu menggunakan nalar logika yang baik. Mereka relatif educate, terpelajar. Jadi mereka bisa membandingkan ajaran-ajaran agama, dan Islam dipilih, Pak. Itu artinya bahwa agama kita, agama Islam itu agama yang menyenangkan sekali, karena orang yang mempelajarinya tertarik dan jumlahnya besar. Tetapi kita kalah di Afrika, Pak. Di Afrika itu cuma 2,15%. Kenapa? Mungkin alasannya karena ustadz-ustadz sekarang nggak mau dakwah di tempat yang seperti itu. Ustadz tuh lebih senang dakwah di masjid kayak masjid Bapak ini, duduk, ada AC-nya, dikasih minum, nanti pulang dikasih amplop. Tapi alhamdulillah di sini nggak dikasih amplop, Pak ya, ikhlas Pak ya, cuma ditransfer. Sama aja itu. Nggak mau, Pak. Saya kasih gambaran saja bahwa tiap tahun itu banyak lembaga yang mengirim dai. Di tempat kami itu mengirim dai itu ke Papua, ada juga yang ke Sumatera ya, di daerah Karo. Itu kita buka pendaftaran, nggak banyak yang daftar, Pak. Tapi kalau pengiriman dai ke Eropa, yang daftar banyak, Pak, dan diseleksi, Pak. Diseleksi betul itu. Ada pengiriman dai 1 bulan Ramadan ke Korea Selatan, banyak gitu. Jangankan yang muda, yang sudah tua pun pengen, Pak. Lumayan ya, habis imam terawih bisa dengerin K-pop. Kalau ke Eropa juga sama. Dan menariknya bahwa peminat imam dari Indonesia itu tinggi banget, Pak. Tinggi. Mahasiswa kami itu ada yang di Amerika, ada yang Korea, ada yang di Belanda, dan ada 18 negara minta mahasiswa atau alumni dari kami, dari tempat kita, untuk dikirim menjadi imam. Jadi mungkin kita kurang minat kalau dikirim ke tempat yang susah. Saya kasih gambaran ketika kita membuka pengiriman dai ke daerah Papua itu, kita bertemu dengan beberapa orang di sana. Saya beberapa lama di ujung Papua, Pak. Cerita saja, itu saya melihat sekolah-sekolah, dan termasuk sekolah yang diajarkan oleh para suster. Dan bagi saya, suster itu motivasi dan semangat mengajarnya luar biasa tinggi. Saya kagum sekali dengan perempuan-perempuan yang rela ke daerah mengajarkan anak-anak di sana. Nah, anak-anak itu lari di sekolah itu, nggak pakai sendal, sebagian nggak pakai sepatu ya. Lalu saya ngobrol dengan beberapa anak. Adik kamu sekolah kelas berapa? Kelas 4, Bapak. Sudah bisa baca? Belum bisa. Saya tanya sama suster semua.
Ibu ini kok mereka belum bisa baca, sudah kelas 4. Apa kata mereka? Bapak, mereka datang saja ke sekolah, kami sudah bahagia. Mereka nggak usah belajar, kami sudah bahagia. Nanti kami bisa ajak mereka nyanyi, mereka ajak belajar ini itu. Sampai kelas 4 belum bisa membaca pun kami bahagia. Nah kayak gitu tuh jarang ternyata Pak. Ada tentu banyak juga umat Islam yang mau berdakwah, tapi gambaran tadi betapa pengiriman dai ke daerah itu peminatnya sedikit, tapi pengiriman dai ke Eropa itu peminatnya banyak. Nah itu mungkin bisa menjawab kenapa di Afrika pertumbuhan umat Islam hanya 2,15%, tapi di Eropa 142% Pak, luar biasa.